Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auralia Astagina. Saya akan menjelaskan tentang konsep pratika asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi, patologis sistem pencernaan, dan metabolik endokrin. Yang pertama yaitu definisi. Hepatitis adalah penyakit yang memiliki gejala berupa peradangan pada organ hati. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, paparan zat beracun, atau obat-obatan tertentu. Kemudian jenisnya terbagi dua berdasarkan sifatnya, yaitu akut dan kronis. Virus yang dapat menyebabkan hepatitis terdiri dari virus hepatitis A, HAV, virus hepatitis B, HBV, virus hepatitis C, HVC, virus hepatitis D, HDV, dan virus hepatitis E, HEV. Etiologi hepatitis. Hepatitis A mengonsumsi makanan yang pengolahannya kurang bersih, misalnya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, mengonsumsi makanan minuman yang telah terkontaminasi feses pengidap, makan kerang mentah dari air yang sudah tercemar limbah, dan berinteraksi dengan pengidap atau seseorang yang memiliki gejala hepatitis. Kemudian hepatitis B adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh pasien seperti darah dan produk air liur, cairan vagina, cairan sperma, dan cairan tubuh lainnya. Namun tidak dibuktikan penyakit ini bisa menular lewat keringat. Kemudian hepatitis C adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis HCV. Kemudian hepatitis D yaitu menyebar dan menular melalui kontak langsung dengan pengidap, dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi, dan beberapa penularan hepatitis D menyentuh luka seseorang yang terinfeksi virus hepatitis. Kemudian hepatitis E yaitu bepergian ke tempat yang memiliki tingkat infeksi virus hepatitis E tinggi, mengonsumsi makanan minuman yang telah terkontaminasi, melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, serta tidak menggunakan pengaman. Kemudian anatomi fisiologis. Hepar atau hati merupakan kelenjar besar di tubuh dengan berat 1,5 kg atau lebih. Hati menampung semua bahan yang diserap dari usus kecuali lemak melalui vena porta. Selain bahan yang dicerna, daerah portal juga membawa berbagai bahan toksik ke dalam hati untuk kemudian didetoksikasi atau dikreksikan oleh hati. Empedu yang dihasilkan hati mengalir keluar melalui sistem saluran kandung empedu. Bila diperlukan, empedu dari kandung empedu dikeluarkan ke duodenum berupa garam empedu. Sel-sel parenkrim hati mendapat darah dari cabang-cabang arteri hepatika, vena porta, dan arteri hepatika masuk ke saluran empedu keluar dari hati melalui porta hepatis. Kemudian patofisiologis. Patofisiologis hepatitis melibatkan paparan virus hepatitis melalui darah atau cairan tubuh. Saat terpapar, tubuh akan merespon dengan mengirimkan sel T sitotoksik dan sel natural killer untuk melepaskan sitokin inflamasi. Semakin besar respon imun, semakin besar peluang melawan virus. Kemudian pencegahan, yaitu menerapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, mencuci tangan sebelum makan, dan sesudah melakukan aktivitas. Memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan yang bersih, menghindari kontak dengan pasien yang mengidap hepatitis, dan yang terakhir tidak bergantian alat makan dengan orang yang lain. Kemudian pengobatan ada obat antivirus, obat imunosupresan, obat interferon, obat cacing hati, obat atau pengobatan transplantasi hati. Adapun komplikasinya yaitu sirosis, gagal hati, atau kanker hati.
Kemudian gejala. Gejala umum yang muncul yaitu mual muntah, demam, mudah lelah, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri sendi, nyeri perut, kehilangan nafsu makan, penyakit kuning, dan penurunan berat badan. Manifestasi klinisnya yaitu pusing kepala, mata kulit menjadi kuning, mual dan muntah, sakit tenggorokan, diare, tidak nafsu makan. Pemeriksaan bisa dilakukan melalui pengambilan sampel darah dengan tujuan yang sama seperti tes SGPT atau ALT, yaitu mendeteksi penyakit liver seperti hepatitis dan sirosis hati. Kemudian asuhan keperawatannya yaitu kelola gejala dan berikan perawatan suportif. Kemudian mencegah kerusakan hati lebih lanjut. Ketiga, pantau fungsi hati dan kaji perkembangan penyakit. Berikan obat antivirus. Edukasi pasien tentang modifikasi gaya hidupnya. Mencegah penularan hepatitis kepada orang lain. Mengatasi komplikasi penyakit penyerta berhubungan dengan hepatitis. Kemudian diagnosa keperawatan yaitu ada hipotermia, ketidakseimbangan nutrisi, nyeri akut, intoleransi aktivitas, risiko gangguan fungsi hati. Intervensinya yaitu mengoptimalkan keseimbangan gizi, meningkatkan keseimbangan cairan yang memadai, mempromosikan ambulasi bertahap, dan mengelola kelelahan. Kemudian mencegah kerusakan kulit, memberikan dukungan emosional, dan menggagas edukasi pasien dan pengajaran kesehatan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.